Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa ashabihi ajma'in. Majelis kita, majelis ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memahamkannya di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua kitab. Yang pertama menyelesaikan sifat sholat Nabi SAW. Ada sekitar 2 poin lagi. Ya, kemudian kita lanjut dengan fikih praktis puasa Ramadan. InsyaAllah ta'ala. Mengawali dari akhir sifat sholat Nabi SAW, yaitu tentang sholawat, ya, tahiyat akhir. Faedah-faedah tentang sholawat kepada Nabi SAW. Yaitu yang pertama, halaman 308 bagi yang masih bawa. Jika diperhatikan sebenarnya dalam kebanyakan redaksi sholawat kepada Nabi SAW yang beragam ini tidak disebutkan Nabi Ibrahim secara tersendiri yang terpisah dari kata Ali Ibrahim. Justru redaksi yang ada menyebutkan kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Sebabnya adalah karena makna ungkapan Ali Fulan, keluarga besar si Fulan, dalam bahasa Arab mencakup juga orang tersebut dan orang lain yang ada hubungannya dengan. Itu faedah yang pertama. Kenapa tidak disebutkan Ali Ibrahim, tetapi secara khusus kepada Nabi SAW disebutkan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pada halaman 313, para pembaca yang budiman dapat melihat bahwa redaksi-redaksi salawat kepada Nabi SAW terlepas dari adanya redaksi yang berbeda-beda tersebut. Namun semuanya mengandung salawat kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW, para istri dan anak keturunan beliau. Tapi maknanya untuk anak keturunan beliau ini, ya, terutama setelah, yaitu mulai dari cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain. Salawat di sini tidak sama dengan salawat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka hidup, ya, berbeda. Karena itu tidak termasuk sunnah, apalagi dikatakan telah melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad saja. Akan tetapi harus membaca salah satu dari redaksi salawat tersebut secara utuh, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya. Al-Imam Syafi'i berkata, apakah tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah sama, tidak ada perbedaan. Akan tetapi kita membaca
pada sholat lima waktu. Ingat ya, ini adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Apabila beliau ingin mendoakan keburukan atau kebaikan bagi seorang, beliau melakukan kunut pada rakaat terakhir setelah ruku, yakni setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Hamdu di dalam mazhab Malik itu sebelum ruku. Jadi setelah membaca membaca surah pendek, ya, kemudian kunut, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud, itu dalam mazhab Malik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan doa beliau dan mengangkat tangan beliau. Dan makmum ada di belakang beliau mengamini doa beliau. Nah, kemudian di situ ada doa kunut beliau. Ya, doa kunut beliau. Nah, ini kunut nazilah ya, bukan kunut subuh. Makanya di buku Syekh Albani ini tidak ada kunut subuh. Walaupun sebagian pendapat ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kunut pada sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut pada rakaat sholat witir. Makanya dikatakan sholat itu bisa dikatakan itu adalah pertama diakhiri dengan salam. Kalau selesai, makanya ini diantara kewajiban di dalam sholat. Kalau meninggalkannya, selanjutnya setelah selesai dari rakaat keempat, Nabi SAW duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud ini beliau memerintahkan hal yang sama dengan apa yang beliau perintahkan pada tasyahud awal, dan beliau juga melakukan hal yang sama dengan apa yang beliau lakukan pada tasyahud akhir. Hanya saja pada tasyahud ini beliau duduk dengan awal. Para ulama menjelaskan duduk awal itu adalah
doa sebelum salam dan berbagai macam doanya. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebut bahwasanya doa itu adalah yang makanya dalam sholat itu ada tiga untuk kita bisa berdoa. Pertama adalah seluruh rangkaian sholat bahasa itu sendiri adalah doa. Diakhiri dengan itu pengertian daripada sholat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Selanjutnya selesai usai melakukan tasyahud, beliau memberi salam ke kanan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sehingga terlihat putihnya pipi kanan, kemudian memberi salam ke kiri beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang pada salam yang pertama menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Lengkap. Nah, itu. Apabila beliau memberi salam ke kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah, ya. Beliau terkadang mempersingkat ucapan ketika salam ke arah kiri dengan ucapan Assalamualaikum. Terkadang juga beliau hanya memberi salam sekali saja, Assalamualaikum. Adapun ke kiri, tidak. Ini sebagaimana ketika kita sholat jenazah, Assalamualaikum, kemudian ke kiri, tidak. Tidak masalah, karena Nabi SAW juga melakukannya. Pernah suatu kali para sahabat memberi isyarat dengan tangan kanan mereka apabila mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu Rasulullah SAW melihat mereka, maka beliau bersabda, Ma sya'nukum tushiruna bi'aidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi. Falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dhalika. Wa fi riwayatin innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ya. Ada apa gerangan dengan kalian sehingga kalian memberi isyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar? Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, maka hendaklah dia menoleh ke temannya dan janganlah memberi isyarat dengan tangannya. Ketika mereka sholat bersama beliau lagi, pada suatu kesempatan mereka tidak melakukan hal itu lagi. Nah, itu faedah daripada sebuah nasihat. Ya. Dalam sebuah riwayat, dan cukuplah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian memberi salam ke temannya yang berada di samping kanan dan kirinya. Kemudian wajibnya salam. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, wa tahliluha ya'ni as-salata at-taslim. Dan penghalalnya yaitu salat adalah mengucapkan salam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita selesaikan daripada kitab Sifatus Salatin Nabi SAW. Ya. Dan alhamdulillah sifat salat Nabi SAW ini sebenarnya banyak. Di antara yang menulis
kitab ini diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuijri yang nanti akan kita bahas ini. Dan saya ada sedikit cerita dengan beliau, hafizahullah ta'ala. Kemudian Al-Ustadz Yazid. Kemudian juga sifat sholat Nabi masing-masing madhab. Itu yang pengen saya pelajari. Semoga nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mempelajari sifat sholat Nabi SAW ini adalah supaya sholat kita itu betul-betul baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada saya sendiri dan antum juga, yaitu untuk selalu mengulang-ulang daripada kitab ini. Kitab aslinya itu ada 2. Yang pertama adalah sifat sholat Nabi, 1 jilid. Kemudian yang kedua, aslu sifat sholat Nabi SAW. Asal atau buku asal dari sifat sholat Nabi itu 3 jilid aslinya. Dan kemudian, nah kalau yang ini, yang diterjemahkan yang ini adalah kitab yang 1. 1 kitab, bukan yang 3. Kalau 3 lebih tebal lagi. Saya kira untuk setengah tahun mungkin baru selesai. Sementara kita sholatnya setiap hari gitu. Jadi nasihat saya kepada saya sendiri dan antum untuk selalu mengulang-ulang ini. Ya. Terus kemudian jangan kita mengikuti hawa nafsu syaitan dengan mengatakan dalam diri kita dan akal kita. Termasuk saya sendiri, saya melawan hal tersebut. Saya kan sudah membahas ini sekitar 8 kali membahas ini. Terus kemudian terpatri dalam diri kita sudah mempelajari ini berkali-kali kok nggak baik juga. Kalau gitu ya udah nggak usah sholat. Nah ini justru kita akan kalah dengan syaitan. Tidak demikian. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat apa? Melihat perjuangan kita. Itu. Sehingga ketika ada sesuatu yang salah dalam sholat kita merujuk dalam kitab ini. Itu. Dan kita tentu saja selalu meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan sholat kita itu betul-betul bernilai di hadapan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya buat antum aja Pak. Saya sudah punya Pak. Kalau saya yang asli ya. Oh, iya. Baik, kita lanjutkan dengan buku yang kedua, yaitu tentang puasa, dan kita insyaallah ta'ala akan memasuki bulan puasa insyaallah ta'ala. Tanggal berapa? 2 April. Masya Allah. Gak terasa. Maka dikatakan oleh seorang ahli hikmah bahwasanya dia berkata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi dengan kebodohan. Ya, tidak diibadahi dengan kebodohan. Sehingga kita perlunya untuk membahas segala sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah. Ya. Dan ibadah itu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yaitu setiap perkataan atau nama yang mencakup perkataan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi tolak ukurnya apa? Dicintai dan diridhoi Allah itu. Ya. Bukan seenak saya. Gitu.
Makanya kalau ketemu dengan ahlu sunnah wal jamaah ketika dia melakukan suatu hal, maka yang ditanya apanya? Mana dalilnya? Mana dalil? Dalil. Nah, beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh murid saya dulu. Jadi dia menceritakan, ini karena masih ada hubungannya dengan sholat tadi. Jadi di musalla tempat dia sholat itu, ada orang sedang sholat biasa, sakit enggak, tapi dia itu sholatnya dengan duduk saja, mungkin dengan isyarat. Saya tanya, emang dia sakit? Enggak. Nyatanya dia itu dari kota ke desa, istilahnya begitu. Naik motor lagi, kan nggak mungkin sakit. Sendirian lagi gitu kan. Tapi ketika dia sholat itu dalam keadaan duduk, nggak ada isyarat, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Nah, kemudian saya bilang ke dia, kalau begitu menghadaplah kepada takmir masjid di situ, takmir musola situ, ustadznya di situ untuk menasihati si fulan tersebut. Iya. Dari mana dalilnya dia melakukan sholat seperti itu? Tanyakan dulu apakah dia betul-betul sakit atau tidak. Nah, kalau tidak ada dalilnya, ngapain melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Makanya dengan demikian, sebelum kita masuk ke dalam puasa Ramadan, hendaknya lah kita itu memberikan fikih, mempelajari, dan itu diantara salah satu hal yang terbaik di dalam istiqbal menyambut bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan memudahkan kita untuk menyelesaikan, menghadapi dan menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas ini adalah Ramadan, fikih praktis puasa Ramadan. Ya. Tentang sholat tarawih, i'tikaf dan puasa-puasa sunnah yang diambil dari Ensiklopedia Islam Kafah Mausu'ah Fikih Al-Islami. Ya. Nama aslinya itu Mukhtasar atau ringkasan Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Ensiklopedia Al-Kamil atau Ensiklopedia Islam Kafah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. Saya punya cerita sedikit dengan beliau, hafizahullah taala. Ini beliau diantara dengan kakaknya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim At-Tuwaijri. Tuwaijri ini di kota saya, di Buredah Qasim itu termasuk pengusaha besar, saudagar. Gitu. Tapi dua orang ini, Syekh Abdul Aziz dan Syekh Muhammad ini termasuk dua ulama masyhur di Buredah, tempat saya dahulu di Saudi Arabia. Dan beliaulah yang mendirikan sebuah kantor dakwah secara khusus untuk para pendatang baru dari India, dari Indonesia atau non Saudi selain orang Arab. Itu namanya Maktab Jaliyat. Maktab Jaliyat, dan paling banyak memang di Qasim. Qasim itu ada sekitar 8 kantor. Masing-masing kota itu cuma satu, Madinah satu, Mekah satu, Riyadh satu, dan seterusnya. Nah, dua orang inilah yang mendirikan kantor tersebut, dan beliau berdua tidak pernah mengambil gaji. Kenapa demikian? Karena kantor beliau itu di bawah Kementerian Agama. Nah, di antara kitab beliau, Syekh Muhammad ini adalah Mausu'ah Mukhtasar Mausu'ah Fikih Al-Islami. Dan waktu itu alhamdulillahirabbil alamin, secara khusus saya minta kepada beliau. Dan waktu itu memang santer-santernya dan banyak sekali yang buku beliau itu diterbitkan. Dan itu Masya Allah sampai ke Indonesia juga, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya secara khusus dapat langsung dari penulisnya. Dan alhamdulillah
beberapa kali bertemu dengan beliau dan kemudian bermajelis dengan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau termasuk muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita awali dari halaman 9. Di situ Syekh ya menyebutkan tentang dalil daripada ya puasa Ramadan, yaitu dari surat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Silakan dibuka pada halaman 19. Makna dan hakikat puasa. Definisi puasa. Puasa adalah menahan diri. Makanya bahasa Arabnya apa? Al-imsak. Itu. Ya. Dari makan, minum, dan hubungan intim suami istri. Tiga ini muttafaq alaih. Dalam fikih itu ada dua istilah, muttafaqun alaih, ada mukhtalaf fih. Muttafaq alaih, perkara ini disepakati seluruh ulama mazhab, atau yang kita kenal dengan ijma. Ya. Barang siapa yang makan, minum, berhubungan intim, itu batal. Ya. Dari kapan? Dan pembatal-pembatal lain. Nah, pembatal-pembatal lain ini disebut dengan mukhtalaf fih. Artinya apa? Para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Dan itu selain daripada tiga itu. Ya. Kapan ya? Mulai dari terbit fajar. Nah, ini fajar ada dua, yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya. Nah, maksud daripada terbit fajar ini adalah terbit fajar shadiq, yaitu pada azan subuh. Ya. Tapi di Indonesia sini cuman ada satu azan, yaitu azan subuh. Kalau di Saudi ada dua. Ya. Misalkan sekarang itu kalau di kita itu azan subuh itu jam 4.40 insyaallah. Nah, maka kalau di Saudi itu jam 3:30 atau jam 3 itu azan pertama. Itu adalah untuk memberikan pengetahuan, informasi kepada orang-orang bahwasanya apa? Waktu untuk masuk ke dalam sholat itu akan hadir 1 jam lagi. Ya. Bukan untuk memanggil Tuhan, kata sebagian. Saya sedih Dia lebih tua dari saya tapi sudah sebesar itu, sedewasa itu, kok nggak ngerti faedah daripada azan. Katanya untuk manggil Tuhan. Subhanallah. Nangis darah dah kita. Maka yang dimaksud dengan terbit fajar di sini adalah terbit fajar yang kedua, yaitu shadiq, yaitu pada azan subuh. Sampai terbenam matahari, itu pada waktu maghrib. Ya. Dengan niat berpuasa, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dengan niat? Karena Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitis siyama fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat berpuasa pada malam hari, maka puasanya tidak dianggap. Ya. Dan maksimalnya daripada niat puasa itu sebelum sahur. Itu sudah paling maksimal. Ya. Dan para ulama telah memberikan rukhsah atau keringanan, itu adalah yang paling terakhir. Ya. Tapi kalau tidak berniat sama sekali, maka tidak dinilai puasanya dan tidak dinilai sebagai berpuasa. Dan di sini disebutkan pendekatan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah kalau tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan ibadah.
ibadah. Bahkan yang dinilai ibadah oleh Allah kalau dikerjakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak dinilai ibadah. Tetapi bukan berarti menghilangkan nama ibadah itu. Contoh, berhaji supaya dipanggil Pak Haji. Saya aja udah 2 kali, kalau pulang aja tetap dipanggil Amir. Alhamdulillah selamat saya. Nah, supaya dipanggil Pak Haji. Hajinya tetap, dia nggak akan hilang ibadah haji itu. Tapi kalau ibadah haji itu supaya dia dipanggil Pak Haji, hati-hati. Siapa tahu Allah tidak ridho haji itu. Ya. Kemudian hikmah beragamnya ibadah-ibadah. Allah Azza wa Jalla menetapkan beraneka macam ibadah untuk menguji hamba. Apakah mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti perintah Tuhannya. Dan bersama itu Allah Subhanahu wa taala membukakan berbagai pintu kebaikan baginya. Makanya kita pelajari. Sekiranya kita beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu, ya, apakah Allah menerima? Tidak. Tidak sama sekali. Terlebih lagi jikalau ibadah itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya disinilah sering kita mendapati orang mengatakan, jikalau babi dan anjing itu haram, kenapa Allah menciptakan? Seperti itu. Sering nggak antum dengar ya gitu? Ya. Justru itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengikuti akal kita yang pendek dan terbatas itu, ataukah kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah muncul perkataan ini. Tidak akan pernah muncul pertanyaan ini. Yang penting sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajaran agama ada yang dalam bentuk menahan diri dari sesuatu yang disukai seperti puasa. Makan itu kan suka kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan puasa ini adalah disukai. Itu. Ya. Karena ia menolak hal-hal yang disukai berupa makan, minum, hubungan intim suami istri demi mendapat melihat wajah Allah. Itulah diantara ya, niat kita selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, yaitu supaya kita bisa melihat wajah Allah. Di mana? Di surga. Ada juga yang berbentuk memberikan apa yang dicintai kepada orang lain seperti zakat dan sedekah, dengan memberikan sesuatu yang dia cintai demi mendapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sangat mudah bersedekah dengan 1 juta, tetapi sulit berpuasa, begitu juga dengan sebaliknya. Tidak perlu juga kita mencela orang yang tidak pernah berpuasa. Barangkali dia itu kebaikannya adalah bersedekah dan sedekahnya besar yang tidak kita tahu. Biarin saja itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cela. Maka Allah meletakkan ibadah yang beragam untuk menguji hamba-hambanya. Bahkan ketika kita bisa beribadah dengan baik, itu juga ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu yang luas untuk menggapainya serta memudahkan jalan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Artinya apa? Agama Islam ini sudah sempurna. Siapa yang menyatakan?
Allah. Adakah yang membantah? Kafir dia kalau membantah ayat ini. Terutama ahli-ahli bid'ah. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pada kita jangan membantah ahli bid'ah. Kenapa? Kalau Allah, kalau Rasul saja dibantah, apalagi perkataan kita. Yang menurunkan Islam itu siapa? Allah. Yang membawanya siapa? Muhammad. Kemudian siapakah yang menyatakan bahwasanya Islam itu sudah sempurna? Allah sendiri. Dan telah aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya bagaimana? Kadang seorang itu melakukan dosa dikarenakan lapar. Ya. Atau karena ada sesuatu hal yang syar'i. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Contoh, antum misalkan dapat kerja atau mungkin disuruh kerja atau mungkin training dan seterusnya selama 3 bulan, misalkan di negeri yang dinginnya luar biasa. Di sana tidak ada yang bisa menghangatkan kita kecuali bir. Ya kan? Nah, kalau hanya untuk menghangatkan tubuh kita, ada rukhsah di situ. Yang penting jangan sampai melebihi dari takaran. Itu. Nah, itu boleh. Nah. Kemudian hikmah disyariatkannya puasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk hikmah agung yang tidak mampu dijangkau keseluruhannya oleh akal manusia. Di antaranya satu, puasa adalah ibadah agung yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sarana menuju takwa kepada Allah. Dan takwa adalah kedudukan paling agung dalam agama setelah iman, yang dengannya seorang mukmin dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya puasa itu merupakan sarana. Yang kedua, puasa adalah madrasah besar, penggemblengan akhlak. Dengan puasa seorang mukmin berlatih menjalankan akhlak-akhlak yang mulia, mengendalikan diri, menundukkan kecenderungan buruknya, melawan desakan hawa nafsu, menepis serangan syaitan, mendidik sifat dermawan, semua itu demi dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kita temui di dalam agama lain? Tidak ada. Yang ketiga, puasa adalah penyucian jiwa dari akhlak yang rendah dan perangai buruk yang campur aduk. Dengan puasa, seseorang juga bisa mengistirahatkan pencernaan tubuh dari mencerna makanan sehingga menjadi kosong, yang karena itu semangat dan kekuatannya kembali pulih. Makanya para sahabat terdahulu itu kan mereka banyak yang miskin. Akhirnya dengan kemiskinan itulah mereka itu sangat tidak bisa makan dan minum dan seterusnya. Tetapi dikarenakan keimanan dan ketakwaannya mereka itu sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak terlihat itu mereka itu lemas dan seterusnya karena puasa. Makanya yang selalu dijadikan oleh orang-orang malas ketika puasa itu apa? An-naumu fi siyami sadaqah. Sadaqah. Ibadah apa? Bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya dari pagi sampai sore tidur. Subhanallah. Salah kaprah yang seperti itu ya. Iya. Nah, inilah puasa yang gak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, puasa adalah salah satu ibadah yang paling agung karena puasa adalah milik Allah Azza wa Jalla.
yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan pahalanya tak terbatas. Di dalam puasa ada kesabaran menjalankan ketaatan kepada Allah, ada kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, ada kesabaran dalam menahan kemauan syahwat, dan ada kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Eropa menjadikan puasa itu adalah untuk obat. Puasa itu untuk obat, dan itu nyata. Yang kelima, puasa mengajarkan sifat amanah dan ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah, baik pada saat sendiri maupun di hadapan orang banyak. Puasa juga mendisiplinkan diri dalam makan, minum, dan seluruh hukum-hukum. Dan puasa adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tapi kadang juga ketika terbenam matahari, sebagian orang-orang itu balas dendam. Karena dari pagi sampai menjelang maghrib itu mereka tidak makan. Nah, akhirnya makan dulu yang besar. Akhirnya nggak bisa sholat malam. Kasihan mereka itu. Jam berapa, Pak? 16. Berapa? Jam 18 berapa? 2 menit lagi azan. Kita buka tanya jawab enggak? Tayyib. Kita sampai di sini dulu ya. Poin ke-6 insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala bismillah. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, lanjutkan bab salat dan puasa, tafadhol. Nah. Waalaikumsalam. Waktu apa? Ya, mati.